kita hadapi, nggak Oke, ada Bang masalah. Iqbal dulu. Ini gara-gara Pak Prabowo ini kalau turun itu dia maunya pidato, curhat, nggak mau mendengar rakyat. Oh salah, Prabowo mendengar rakyat kok nggak mau gimana? Sabar, giliran saya. Bukan, nggak bisa saya. nggak boleh ngomong begitu. Dia nggak panik, dia bilang nggak panik, tapi ngomong banyak itu panik. Prabowo mendengar rakyat kemana-mana. Dengar. Karena dia selalu curhat, saya dikasih nilai sekian. Ya kan ini pinter atau goblok. Justru itu merespon keluhan rakyat. Sabar. Gitu. Anda sabar Ya, dulu, enggak, tarik nafas ya. Yang kedua, tenang bos, istighfar dulu. beda sama istighfar. Anies. Kalau Anies Istighfar. mendengar curhat, ya kan. Hari ini ada yang bilang Prabowo di Sumatera Barat pengkhianat, saya udah menyerahkan gaji saya, didengar, ya kan. Makanya turunlah kampanye, jangan hanya weekend aja, ya kan. Copot jabatan, mundur dari menteri, ya kan, biar serius, supaya elektabilitasnya naik sehingga Pak Jokowi juga nggak panik, ya kan. Yang kedua, saya nggak kebayang Pak Jokowi menjilat lidahnya sendiri ketika ketika dia pernah mempertanyakan integritas seorang Prabowo. Kalau Samara Grace yang pernah memberi award Pak Prabowo pembohong, ya mungkin dia belum menjadi pejabat publik, tapi ini seorang presiden, sangat berat bagi mentalnya, bagi psikisnya untuk menjilat ludahnya sendiri. Oke, baik. Inilah orang yang nggak suka persatuan. Persoalan tersebut sudah selesai 2019, bos. Oke, Bang Faisal terakhir, Prof. Ikram, silakan. Berapa menit? Kita masih punya kurang lebih 3 menit, silakan Bang Faisal. 1 menit setengah ya. Ini gambaran kebangkrutan politik para politisi partai. Kebangkrutan politik, apalagi itu Bang? Karena begini, kalau bicara soal aturan, mekanisme, hal-hal yang menyangkut pasal-pasal, itu harus masuk ke gedung DPR. Karena memang rakyat digaji seluruh anggota DPR untuk membicarakan itu. Tapi kalau dibawa ke ruang publik berdasarkan opini, dan tadi ada rancu. Misal tadi dikatakan, oh ini karena psikologi Pak Jokowi panik. Kemudian jawaban Bung Habibur Rahman, surveinya tinggi. Itu juga saya ketemu rakyat juga Pak tidak Faisal. ketemu. Saya ketemu rakyat juga, bukan survei. Saya nggak survei, tapi saya ketemu rakyat. Saya perintahkan semua anggota DPR masuk kantor, jangan alasan lagi ke dapil, karena rakyat tidak menggaji Anda ke dapil untuk caleg. Rakyat gaji masuk kantor jam sekian, keluar kantor jam sekian, dan silakan merespon. Keresahan rakyat ini bukan hanya karena ucapan di Lanut. Baik. Ini rangkaian yang panjang, Pak Habib. Di mana sudah hancur satu lembaga strategi negara, MK. Sangat terang bahwa Jokowi melakukan pelanggaran di situ secara serius. Kentalnya nepotisme. Tidak ada lagi modal untuk Jokowi itu menangkis, apalagi juru-juru bicaranya, pendukungnya. Oke. Oleh sebab itu DPR masuk kantor, panggil Presiden mengkonfirmasi minimal. Kedua, saya titipkan kepada Prabowo. Sedikit Bang Faisal. Tinggal 30 detik. Saya titipkan. Pak Habibur Rahman tolong tanya ke Pak Prabowo, minta laporan kesehatan. Sebentar dulu, laporan kesehatan Pak Jokowi. Sudah dengar. Laporan kesehatan Pak Jokowi supaya rakyat tahu apakah psikologi Pak Jokowi, mental Pak Jokowi, kesehatan jiwa. Berikan kepada saya. Terakhir ya, oke kita sudah dengar semuanya. Terakhir Prof. Ikram sebentar. Jadi presiden itu kalau jadi kampanye itu akan menuai simpati atau antipati. Terakhir Prof. Ikram. Ya kalau buat saya sih antipati ya. Kenapa demikian? Bilang antipati. Bukan begini ya, dia harus memenuhi syarat-syarat dengan lawannya itu. Jokowi. Dia harus cuti di luar tanggungan negara, itu satu ya. Dan selama ini bukan cuma paslon nomor 3 aja loh yang diusahakan supaya elektabilitasnya turun, termasuk paslon nomor 1. Saya beri contoh ya, itu jalan di depan istana lagi asumsi dulu, jalan di depan istana itu selama reformasi ditutup. Tapi hari ini dibuka hanya untuk membagi-bagikan bansos secara langsung ya. Dan itu jalan itu harusnya kan ke sana, ke arah Masjid Istiqlal. Tapi itu malah ke arah harmoni kan. Nah ini buat saya nih suatu show off politik yang ingin menunjukkan bahwa ini loh saya berkuasa dan nggak ada lagi kekuasaan eksekutif lain atau legislatif ataupun Mahkamah Agung yang kemudian bisa menjadi penengah dalam persoalan ini. Saya bicara dong. Sayang sekali waktu tidak habis, Bang Habib. Jadi rakyat tinggal menilai. Ini rakyat menilai, Bang. Oke, kita serahkan kepada rakyat menilai. Oke, terima kasih sudah menyaksikan kontroversi. Nanti perdebatan ini akan kita sambung lagi minggu depan. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Sampai jumpa. Dari Jakarta Timur diundang di
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.